Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Semuanya akan ditentukan oleh Allah, dan binatang korban itu akan menjadi saksi yang akan meringankan kita di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hewan itu semuanya akan bersaksi, ya Allah, dulu si fulan, dulu si A, dulu si B pernah menjadikan aku sebagai korbannya saat dia masih hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita ini sudah memiliki saksi, ya saksi atas kebaikan kita, maka alangkah bahagianya kita nanti di akhirat. Alangkah bahagianya. Kenapa? Karena setiap kebaikan, yang kebaikan itu terbukti, maka kita pasti akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan pahala itu tidak ada di akhirat kecuali tempatnya ada di surga. Berarti itu sudah memastikan kita untuk masuk ke surga selama kita masih bisa mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai akhir hayat kita. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardh. Dan sesungguhnya darah dari binatang yang disembelih itu akan bisa menyampaikan pengorban itu di kedudukan yang mulia di sisi Allah sebelum darah itu menetes pertama kali ke tanah. Sebelum dari itu menetes ke tanah, maka pengorban itu akan mendapatkan kedudukan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah. Fatayyibu biha nafsan, maka sucikanlah diri kalian dengan cara berkorban. Bapak-bapak Ibu sekalian rahimahullah Allah. Dan ini ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya kita menembus dosa-dosa kita. Karena korban sejatinya adalah bagaimana caranya kita menembus dosa-dosa kita. Kalau orang-orang Kristen misalnya sekali, mereka ada tebusan dosa sampai juta-jutaan, 30 juta, 100 juta. Tapi kita sekalian, dalam ajaran Islam itu juga ada yang namanya penebusan dosa. Di antara cara menebus dosa itu adalah dengan cara kita berkorban. Allah memberikan cara yang terbaik untuk kita. Bagaimana kita ini sebagai manusia biasa banyak sekali melakukan dosa dan kesalahan. Ya, meskipun kemarin baru 2 bulan kemarin kita bertemu dengan bulan Ramadan, tapi yang namanya kita manusia biasa pasti akan melakukan dosa dan kesalahan. Baik yang kita sengaja maupun yang kita sengaja, baik itu yang berupa verbal dari mulut kita, atau mungkin dari hati kita, atau mungkin dari anggota tubuh kita yang lainnya. Maka kita perlu banyak cara-cara untuk kita menebus dosa kita. Allah memberikan kasih sayang kepada kita, yaitu dengan cara kita berkorban. Maka ya Bapak Ibu sekalian, berkorban itu adalah ibadah yang masalahnya pribadi, bukan masalah umum, tidak. Masalahnya pribadi. Karena korban sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk mensucikan diri kita, berkorban dari dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Makanya sunnahnya berkorban
itu adalah menyembelih sendiri binatang kurbannya. Dia sembelih, kemudian ya secara fisik dia itu menyembelih hewan kurban, tetapi secara maknawinya, secara religinya, rohaninya, dia juga menyembelih sifat-sifat binatang yang selama ini mungkin ada di dalam dirinya. Sifat binatang itu seperti apa? Seperti sekalian menang-menangan. Karena binatang itu ya sistem hukumnya adalah hukum nimba. Siapa yang kuat maka dia yang akan menang. Mungkin selama ini kita merasa diri kita ini didaya menang-menangan sebagai bos. Ya, mungkin kita mempekerjakan bawahan kita yang melebihi beban kerja yang sejatinya, atau mungkin yang seharusnya bawahan kita ini berhak mendapatkan bonus, tapi ternyata bonus itu tidak kita berikan dikarenakan karena kesalahan kecil yang mungkin itu tidak berarti. Sifat menang-menangan dalam hati kita yang mungkin ada. Inilah yang perlu untuk kita sembelih juga di saat kita menyembelih hewan kurban kita. Mungkin selama ini ada sifat lain dari binatang yang menghidap pada kita. Apa? Sifat tidak punya malu. Bagaimana kita lihat binatang itu mereka ya kemana-mana tidak menutup aurat, tidak punya rasa malu. Dan mungkin kita selama ini seperti itu. Apa? Melakukan dosa, tetapi tidak ada rasa malu dalam hati kita. Malu melakukannya. Sekalian, Pak, kenapa Bapak mampu? Alhamdulillah rumahnya besar, lebih dari satu, mobilnya juga lebih dari satu. Kenapa Bapak tidak haji? Nanti dulu, sebelum siap. Dengan tidak malu-malu mengatakan belum siap. Belum siap apa sekali? Dan lain sebagainya. Kemudian ya tidak menjaga mata dengan baik, ya tidak malu-malu lagi ketika melihat orang-orang melaksanakan sholat tapi ternyata dia tidak mau melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Mungkin selama ini kita memiliki sifat yang seperti ini, meninggalkan ibadah, melaksanakan dosa dan maksiat, tetapi kita tidak memiliki rasa malu sekalian. Dan juga sifat binatang-binatang yang lainnya sekalian, di antaranya tamak akan dunia, ya sudah memiliki sesuatu yang sesuatu yang bisa dia makan, tetapi ingin lagi untuk ngumpulin. Kemudian ketika ada binatang lain yang menginginkan, ternyata apa? Tidak diperkenankan untuk memakan. Ini adalah milikku, tidak ada orang lain yang boleh untuk mendapatkannya. Sifat-sifat yang seperti inilah Bapak sekalian yang ingin kita sembelih di saat kita menyembelih hewan kurban kita. Bagaimana hukumnya kurban sekalian? Ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib. Artinya bagi orang yang mampu melaksanakan kurban tetapi dia tidak melaksanakan kurban maka dia dosa. Pendapat ini pendapat dari Imam Abu Hanifah dan juga Imam Al-Auza'i mengatakan kurban hukumnya wajib. Siapa yang dimaksud dengan orang yang mampu berkorban? Dilihat Bapak sekalian, ketika sudah memasuki bulan Dzulhijjah, ketika dia punya pemasukan itu ya sudah dikurangi kebutuhan pokok, makan, pendidikan, mohon maaf kalau ada cicilan udah dikurangi cicilan, termasuk juga biaya transportasi, semua udah dikurangi semuanya, kemudian masih ada sisa. Nah sisanya ini kemudian mampu digunakan untuk patungan satu sapi atau untuk membeli satu ekor kambing, maka orang ini masuk dalam kategori mampu. Masih ada sisa 10 juta. Patungan sapi 3.500.000. Harga satu ekor kambing 3.500.000 misalnya. Bagi orang ini masuk dalam kategori mampu. Nah, ketika misalkan sudah memasuki tanggal 10 Dzulhijjah,
pada waktu pelaksanaan hewan kurban uang itu masih ada, maka dia masuk dalam kategori mampu untuk berkurban. Menurut pendapat pertama, kalau dia tidak berkorban maka hukumnya dosa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah pertama surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Dan di sini ada perintah datangnya langsung dari Allah di dalam Al-Quran. Ulama mengatakan bahwa ketika ada perintah datangnya langsung dari Allah dalam Al-Quran, maka menunjukkan bahwa ibadah itu hukum yang wajib untuk kita laksanakan menurut Abu Hanifah dan Al-Ghazali. Dan yang pertama. Dan yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah berkata, "Man wajada sa'atan falam yudakhin fala yadhranna musallana." Barang siapa yang dia memiliki kelapangan rezeki, bisa berkorban, tapi dia ternyata tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami ini. Apa yang dimaksud tempat sholat kami ini? Sebagian ulama menjelaskan yaitu tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Jangan mendekati sholat Idul Adha. Kenapa? Karena kamu hanya orang muslim imitasi, ngakunya muslim, tapi ternyata ketika ada perintah melaksanakan kurban, kamu tidak mau untuk melaksanakannya, padahal kamu mampu untuk melaksanakannya. Seakan-akan tidak dianggap oleh baginda Rasulullah termasuk daripada umatnya. Ini yang perlu untuk kita takutkan. Nah, titik poinnya Bapak Ibu sekalian adalah, kata ulama, kalau seandainya ada ibadah itu ketika ditinggalkan ada ancaman. Nah, ancamannya apa? Di sini jelas Rasul mengatakan jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami ini. Nah, di sini ada ancaman, berarti ibadah itu menunjukkan wajib untuk kita laksanakan. Cuma Bapak Ibu sekalian, hadis ini ulama banyak sekali pendapatnya. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini hadis marfu', ada yang mengatakan bahwa hadis ini hadis mauquf. Artinya apa? Sebetulnya itu bukan merupakan sabda Rasulullah, tapi sebetulnya itu adalah perkataan dari sahabat Abu Hurairah. Ini perkataan yang kuat. Maka hadis ini itu tidak diamalkan oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang muakkadah artinya yang sangat ditekankan kita untuk melaksanakannya. Posisinya adalah di bawah persis daripada kewajiban. Cuma ya, kalau kita laksanakan, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah. Tapi kalau kita tinggalkan, kita akan merugi. Kenapa rugi? Karena Allah memberikan kesempatan kita mendapatkan banyak kebaikan, tetapi kemudian kita sia-siakan begitu saja. Itu artinya adalah rugi. Contohnya Bapak-Bapak sekalian, nah ada Bapak Ibu pengen beli mobil di daerah 1 harganya 500 juta, mobil di daerah 2 500 juta, tapi bonus 100 juta jadi 400 juta. Ternyata Bapak Ibu bukan milik dealer yang kedua, tapi milik dealer yang pertama. Nah, bagaimana? Ya, berarti rugi. Kenapa? Karena dapat kesempatan mendapatkan bonus besar, tetapi apa? Disia-siakan. Begitu juga ini. Ya, begitu juga ini. Kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kalau kita laksanakan, kita dapat pahala besar. Bahkan dalam riwayat yang lainnya sekalian, setiap satu bulu itu akan mendapatkan satu kebaikan. Satu bulu dari binatang yang kita korbankan, maka itu akan bisa mendatangkan satu kebaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kambing kita korbankan, ada yang bisa menghitung berapa jumlah bulunya. Nah, itu menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang berkorban. Lalu apa dalil dari mayoritas ulama? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha.
anha, Rasulullah pernah bersabda, "Idza dakhala al-'asr wa arada ahadukum an yudakhiya fala yaqsa min asyari wa lam yakun syai'an." Barang siapa ketika sudah memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 pertama seperti ini sekalian, kemudian salah satu di antara kalian ada yang berkeinginan untuk berkorban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun dari bulu anggota rambut atau bulu dan juga kukunya sedikit pun. Apa yang menjadi poin penting di situ sekalian? Ketika salah satu di antara kalian ingin berkorban, nah berarti di sini seakan-akan Rasulullah memberikan opsi pilihan. Silakan, kalau kalian ingin berkorban, monggo silakan. Kalau kalian tidak ingin berkorban, monggo juga silakan. Karena ada kata sedangkan salah satu di antara kalian ingin berkorban. Nah, kalau seandainya korban ini wajib, maka pastinya Rasulullah akan bersabda, maka hendaklah kalian berkorban. Maka akan disebutkan dengan redaksi perintah. Tapi di sini Rasulullah beliau mengatakan, ketika salah satu di antara kalian ingin berkorban. Dan di situ ada kalanya apa sekalian pilihan, Rasulullah memberikan pilihan, silakan kalau ingin berkorban, silakan kalau tidak ingin berkorban. Dan di sini sekalian, nah kalau ada pilihan berarti hukumnya sunnah, tidak wajib sekalian. Nah di sini Bapak sekalian juga menunjukkan bahwa bagaimana hukumnya bagi orang yang berkorban, apakah boleh untuk memotong kuku atau memotong rambut. Ulama berselisih pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukumnya haram memotong kuku dan rambut bagi orang yang ingin berkorban. Tak boleh. Ketika sudah memasuki awal bulan Dzulhijjah sampai nanti hewan korbannya itu disembelih, maka korban itu dilarang. Haram hukumnya memotong kuku maupun memotong rambut. Hukumnya haram berdasarkan kepada hadis dari Ummu Salamah tadi sekalian. Nah ini menurut pendapat pertama. Pendapat pertama ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Maka sekalian, dan mazhab Hambali ini adalah mazhab yang banyak dipakai di Arab Saudi. Imam Ibnu Utsaimin, Imam bin Baz, Imam Shalih Fauzan kebanyakan mengikuti mazhab Hambali. Nah makanya ustaz-ustaz kita yang biasanya yang mereka itu lulusan dari Arab Saudi, misalkan atau Libya, itu mengatakan bahwa haram hukumnya. Nah, tapi meskipun haram Bapak Ibu sekalian, Imam Ibnu Utsaimin beliau memberikan catatan. Meskipun memotong kuku dan rambut itu hukumnya haram bagi orang yang berkorban, cuma itu tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya korban. Tidak ada kaitannya. Jangan kemudian mohon maaf ada praduga, oh kamu motong kuku, nah motong kuku itu hukumnya haram, berarti nanti korban kamu tidak sah. Tidak Bapak Ibu sekalian. Beliau menggarisbawahi seperti itu, meskipun potong kuku dan potong rambut hukumnya haram, tapi tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya korban dari orang yang berkorban itu. Kemudian pendapat yang kedua, menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa memotong kuku atau rambut hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh sekalian. Makruh. Makruh maksudnya bagaimana sekalian? Makruh jadi kalau misalkan lebih baiknya tidak memotong kuku atau memotong rambut sampai binatang itu disembelih tapi kalau misalkan ada yang potong kuku atau potong rambut yang nggak dosa, ini namanya makruh. Kalau ditinggalkan lebih baik, tapi kalau dilakukan itu tidak berdosa. Itu kan ada hadis dari Ummu Salamah yang mengatakan tidak boleh. Nah, mazhab Syafi'i mengambil hadis lain. Hadis lain ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah ingin haji, beliau
beliau yang membawa kambing untuk dijadikan sebagai kurban ke tanah haram Mekah dibawa. Kemudian ya, binatang-binatang itu dicancang dan dikasih tag nama, dikalungin sendiri oleh Sayyidah Aisyah, Nah makanya Bapak Ibu sekalian di sini menunjukkan bahwa korban itu kalau dikalungin dikasih tag nama itu ada syariatnya, dan itu dulu dilakukan oleh Aisyah. Nah kata Aisyah setelah itu, dan aku melihat Rasulullah tidak meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sedang ihram. Nah, orang yang sedang ihram itu dilarang untuk potong kuku dan potong rambut. Tapi Aisyah mengatakan bahwa beliau tidak meninggalkan untuk potong rambut dan potong kuku. Hadis Aisyah dengan hadis Ummu Salamah ini kemudian dikompromikan sehingga akhirnya menghasilkan hukum bahwa memotong kuku atau memotong rambut bagi orang yang ingin berkorban hukumnya adalah makruh, bukan sampai haram. Nah kalau macam yang pertama ya itu urusannya kan di haji, bukan urusan di korban, berarti baik. Tapi kalau Madhab Syafi'i berusaha untuk mengkompromikan dua hadis ini sekalian. Nah kemudian kalau Madhab Maliki mengatakan hukumnya makruh sekalian tidak sampai dosa. Nah cuma makruh sekalian ini kalau seandainya ada hajat, yang ada keperluan. Ya kalau ada keperluan, ya lebih baiknya untuk ditinggalkan. Dan Bapak-Bapak Ibu sekalian rahimahullah, dari mayoritas ulama yang mengatakan bahwa korban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah dikarenakan karena sahabat Abu Bakar dan Umar pernah beliau berdua tidak melaksanakan korban. Kalau seandainya korban itu hukumnya wajib, pastinya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar tidak akan pernah untuk meninggalkannya meskipun sekali. Tapi ternyata diriwayatkan sahabat Abu Bakar dan Umar pernah meninggalkan korban sekali. Ini menunjukkan bahwa korban itu hukumnya tidak wajib. Maka Bapak sekalian, ini juga sama. Banyak contohnya, ya terkadang sahabat-sahabat itu sengaja meninggalkan kesunahan untuk menunjukkan bahwa ibadah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Untuk mendengar itu, contohnya sekalian di dalam hadis, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngiringin jenazah, posisi orang yang ngiringin jenazah itu di depan jenazah atau di belakang jenazah? Di belakang ya Pak ya. Kalau yang ngiringin jenazah di depan jenazah, rame tidak? Rame. Ngiringin jenazah kok di depan jenazah, harusnya di belakang jenazah. Nah ini terjadi juga pada masa sahabat. Nah masa sahabat, jadi suatu hari ada jenazah. Nah kemudian sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ngiringin jenazah tapi di depan jenazah. Kemudian sahabat Ali berada di belakang jenazah. Kemudian setelah itu ramai para sahabat. Abu Bakar sama Umar itu sudah tidak nyunah lagi, kata mereka, tidak nyunah lagi. Nah artinya apa? Bukannya sunnahnya dari Rasulullah kalau mengiringi jenazah itu adalah di belakang, bukan di depan. Sunnah dalam hal ini sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Berarti kalau mengiringi jenazah harus atau wajib berada di belakang, karena mereka langsung dinasihati oleh sahabat Ali. Sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar melakukan hal itu adalah kesengajaan. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada kalian orang-orang yang masih awam, yang belum begitu paham mengenai tentang ilmu agama, bahwa mengiringi jenazah di belakang itu hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Afdolnya memang posisi mengiringi jenazah di belakang, tapi tidak harus di belakang. Kalau yang mengiringi itu di depan jenazah itu di pertengahan, tidak apa-apa. Tapi saya tetap yang mencontohkan kepada kalian bagaimana sunnahnya ini jenazah adalah di belakang jenazah. Itu kata sahabat Ali. Sama sahabat Utsman sekalian itu pernah
beliau mendengar bahwa orang-orang itu mereka beranggapan kalau bepergian itu hukumnya wajib untuk jamak kosong. Kalau ada orang safar kemudian dia tidak jamak kosong, dosa. Banyak orang yang beranggapan seperti itu. Makanya suatu hari ketika sahabat Utsman sedang safar dengan beberapa rombongan kaum muslimin, beliau jadi imam, kemudian sholat zuhur yang 4 rakaat. Geger sekali, geger. Ramai saat itu, Utsman kok tidak jamak kosong, tapi sholatnya 4 rakaat. Nah kemudian setelah ditanya jawaban beliau apa, saya sengaja melakukan hal itu untuk mengedukasi kepada kalian bahwa yang namanya kosong itu tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Kata beliau seperti itu. Dan ini banyak bapak ibu sekalian, anggapan-anggapan sesuatu yang wajib atau harus dilaksanakan, tapi ternyata tidak. Saya pernah sekalian sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah sama sambil duduk boleh tidak bapak sekalian? Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib memang harus berdiri. Nah kalau nggak mampu, ya berarti berdiri semampunya. Meskipun itu adalah cuma takbiratul ihram. Nah takbir Allahu Akbar nggak kuat, baru berdiri, baru duduk. Mohon maaf, jangan mohon maaf. Ya bisa masuk ke masjid sambil jalan, masuk ke masjid. Kemudian begitu mau sholat langsung duduk. Mohon maaf, kata ulama itu sholatnya nggak sah. Tapi apa? Dia harus berdiri semampunya terlebih dahulu. Meskipun mampunya cuma terlalu Allahu Akbar kemudian duduk, tidak masalah. Yang penting dia duduk semampunya, meskipun itu cuma terlalu ihram. Dan kata ulama, kalau memang dia udah merasa mampu berdiri lagi. Gak kuat, duduk lagi. Itu sholat wajib seperti itu. Tapi kalau sholat sunnah silakan. Kalau misalkan mau duduk terus, cuma sekalian bagi orang yang mampu sholat sunnah berdiri, tapi dia melaksanakan dengan duduk, maka pahalanya cuma setengah. Yang duduk pahalanya setengah dari yang berdiri. Yang sholatnya sambil tiduran, sholatnya berarti yang setengah dari yang duduk. Nah seperti itu pahalanya seperempat dari yang berdiri. Tapi lebih baik dapat setengah daripada tidak sama sekali dapat pahala. Nah, saya pernah mempraktekkan Bapak Ibu sekalian, tapi ternyata langsung saya dihampiri sama jamaah saya mengatakan, Ustaz, sholat sambil duduk. Saya tadi kan sholatnya berdiri bisa. Ya, saya diprotes sama jamaah saya. Jadi itu sekali. Kenapa? Karena menganggap bahwa sholat sunnah itu wajib berdiri, padahal berdiri pada sholat sunnah itu hukumnya adalah sunnah atau tidak, hukumnya wajib. Bayang sekali kalau kita kembali ke sunnah, sekalian. Begitu juga sekalian jenazah yang meninggal dunia, ya itu anggapan masyarakat kita kepalanya itu harus berada di sebelah kanan, baik laki-laki maupun perempuan. Ada tuntunan yang enggak ada. Tuntunannya dalam hadis cuma kalau jenazahnya perempuan berarti imam berdiri di arah perut atau dada. Tapi kalau jenazahnya laki-laki maka imam berdiri di arah kepala. Posisi kepala bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Tapi masyarakat kita banyak yang mengatakan apa kepalanya harus di sebelah kanan. Kalau kita mau di sebelah kiri itu rame. Padahal tidak. Kalau kita kembali kepada pendapat mazhab Syafi'i, karena mayoritas dari masyarakat kita adalah masyarakat mengikuti mazhab Syafi'i sekalian, di dalam kitab Hasyiah Jama', kemudian kitab Al-Bayan karya Imam Qomroni, itu termasuk Hasyiah Syarwani mengatakan bahwa sunnahnya justru balik. Kalau jenazahnya laki-laki itu kepalanya itu adalah di sebelah kiri, sebelah sana. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan kepalanya di sebelah kanan dari orang yang salah. Tapi ini mau sekali lagi tidak ada tuntunannya sekali. Artinya tidak ada sunnah secara detail untuk ini. Tapi kalau yang mengatakan bahwa harus di sebelah
sebelah kanan, saya katakan tidak ada hadisnya dan baginda Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, ulama yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, mengatakan bahwa sunnah di sini dibagi menjadi dua. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah ain itu artinya apa? Kesunahan yang ditujukan kepada masing-masing individu. Bagi yang mampu untuk melaksanakan kurban, maka sunnah hukumnya dia untuk melaksanakan kurban, namanya sunnah ain. Kemudian yang kedua sunnah kifayah. Sunnah kifayah artinya apa? Sunnah kalau seandainya salah satu di antara anggota itu sudah ada yang berkorban, maka yang lainnya sudah gugur tuntutannya untuk berkorban. Nah, sunnah kifayah bagi berkorban itu sekalian dikhususkan untuk keluarga. Dalam satu keluarga sekalian itu berlaku sunnah kifayah. Kalau seandainya ada salah satu anggota keluarga yang berkorban, maka anggota keluarga yang lainnya itu sudah gugur tuntutan kesunahannya. Tuntutan kesunahannya. Kenapa sekalian saya katakan tuntutan kesunahannya? Karena banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang menganggap bahwa yang namanya kifayah itu sudah gugur kesunahannya. Saya katakan tidak gugur kesunahannya, tetapi apa? Gugur tuntutan kesunahannya. Itu misalkan dalam keluarga itu ada 5 orang sekalian, 5 orang, ada suami, istri, sama 3 anak. Kemudian suaminya ini kerja mampu, istrinya juga kerja mampu, termasuk dalam kategori mampu, anak-anak yang belum kerja. Nah, kalau seandainya ini ayah atau kepala rumah tangga ini sudah berkorban, berarti istri dan juga ketiga anaknya ini sudah gugur tuntutan kesunahannya, sudah gugur. Nah, kalau seandainya mereka ini sebetulnya sudah gugur, tapi kemudian mereka masih melaksanakan kurban, bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Imam Ibnu Utsaimin beliau ditanya, kalau seandainya kepala rumah tangga itu sudah berkorban, kemudian istrinya ingin berkorban lagi, boleh tidak? Kata beliau, boleh. Dapat pahala? Tetap dapat pahala. Sekalian, mohon maaf, ini saya terangkan karena memang ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud sunnah kifayah berarti kalau satu sudah melaksanakan, berarti yang lainnya tidak boleh melaksanakannya. Tidak, itu tidak merupakan pemahaman sunnah kifayah yang benar. Saya contohkan begini Bapak sekalian, ketika ada orang jenazah meninggal dunia, kemudian kita sholat jenazah. Nah, karena yang meninggal ini orangnya adalah orang baik yang melatih banyak, sehingga satu gelombang itu kurang. Begitu satu gelombang itu sudah selesai melatih, boleh nggak gelombang kedua mencolatin? Boleh tidak? Boleh. Dapat pahala tidak? Dapat. Begitu juga dengan tadi sholat kifayah. Seandainya ya ayah itu sudah korban, kemudian istrinya ibu itu juga ingin korban, kata Imam Ibnu Utsaimin itu tetap hukumnya sah dan sama-sama dapat pahala. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun korban itu sekalian dalam keluarga sunnah kifayah, tetapi sekalian keluarga anggota yang lainnya itu bisa mendapatkan cipratan pahala ketika diniati. Kalau tidak diniati, maka tidak bisa mendapatkan pahala. Contohnya begini, korban atas nama Bapak Ahmad dan keluarga. Tambahkan kata-kata dan keluarga. Karena kalau dia niatkan itu dan keluarga, berarti Bapak Ahmad mendapatkan pahala, begitu juga istri dan anak-anaknya yang dimasukkan dalam niat keluarga, mereka semuanya bisa kecipratan pahala. Nah, seperti itu sekalian. Tapi kalau misalkan hanya ditulis atas nama Bapak Ahmad, berarti yang dapat pahala cuma Bapak Ahmad, sedangkan istri dan anak-anaknya semua tidak mendapatkan pahala.
misalnya ini betul-betul dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah coba kalau Bapak Ibu sekalian yang ingin berkorban sudah setor nama, coba dicek selama ini mumpung belum disembelih sudah ada nggak tambahan kata-kata dan keluarga. Dan ini dulu yang sunnah dilaksanakan. Dan ketika Rasulullah SAW korban sekali, beliau korban setiap tahun itu 2 kambing. Kambing yang pertama beliau sembelih ada ummati, ini untuk umatku. Jadi umatnya Rasulullah, semua yang termasuk kita yang belum lahir, sebetulnya kita ini sudah pernah dikorbankan oleh baginda Rasulullah SAW. Kambing yang pertama. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Maka boleh kalau seandainya anggota keluarga kita domplengin dalam niat berkorban kita supaya mereka ini bisa mendapatkan cipratan pahala. Tapi kalau tidak kita niatkan dan kita tulis dan keluarga, maka anggota keluarga kita yang lainnya tidak bisa mendapatkan pahala. Sekalian sayang. Nah, ini juga yang berlaku pada zaman sahabat Rasulullah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, sahabat bertanya, "Wahai sahabat Ayyub, Abu Ayyub, kaifa kana udhiyah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana proses berkorban ketika pada zaman Rasulullah? Kata beliau, karena rajulun yudhi an nafsihi wa an ahli baiti. Dulu setiap laki-laki itu berkorban untuk dirinya dan keluarganya. Dirinya dan keluarganya. Jadi kata-kata dan keluarganya. Makanya sekalian kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita masukkan juga istri dan anak kita, masukkan kata-kata dan keluarga. Tapi mohon maaf sekalian, kalau dibalik nggak sah. Contohnya misalkan satu kambing atas nama keluarga Bapak Ahmad nggak sah. Kenapa? Karena keluarga Bapak Ahmad terdiri dari 5 orang tadi, Bapak Ahmad, istrinya dan 3 anaknya, nggak sah. Karena satu kambing hanya untuk 1 orang. Maka cara lihatnya adalah ini korban dari Bapak Ahmad dan keluarga. Dan kambing itu tetap atas nama 1 orang, sedangkan keluarganya ini hanya ditomplengi di dalam niatnya saja supaya mereka bisa kecipratan pahala. Seperti itu misalnya. Ini penting sekali. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan korban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Tuh banyak fenomena di dalam wilayah kita, daerah kita, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana hukumnya? Ulama ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama sekali saya terangkan terlebih dahulu. Orang yang meninggal dunia, kalau seandainya pernah wasiat seperti nanti kalau aku meninggal dunia, nanti sebagian harta warisanku belikan sapi korban di Masjid Al-Aqsa. Dan ini jadinya wasiat. Atau ada, kalau misalkan saya sembuh dari penyakit saya akan korban 1 ekor sapi di Masjid Al-Aqsa. Misalkan seperti itu. Dan kemudian dia sembuh dari penyakit yang begitu sembuh, kemudian langsung lari-lari ke halaman, nginjek kulit pisang, kepleset, jatuh, meninggal dunia. Nah, sekalian, berarti nadanya wajib dibayar. Nah, yang seperti ini kok sekalian boleh kalau seandainya korban atas nama orang yang sudah meninggal dunia karena pernah berwasiat atau pernah bernadah. Masalahnya adalah kalau tidak pernah berwasiat, tidak bernadah, bagaimana hukumnya? Tadi ada 3. Pertama, menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, termasuk pendapat daripada Imam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa sah hukumnya korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Rasulullah ketika beliau menyembelih korban-korban, beliau berkata, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad.
Yang dimaksud dengan keluarga Muhammad, kata ulama mengatakan ini baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan yang sudah meninggal dunia berarti boleh kalau misalkan ya dikorbankan atas nama mereka. Pertama. Kemudian yang kedua, ya dan ini adalah disamakan dengan sedekah. Dan sahabat Sa'ad bin Ubadah, beliau punya ibunya meninggal dunia. Saking sayangnya Sa'ad kepada ibunya, kemudian bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sayang sama ibu saya meninggal dunia. Dan beliau tidak pernah bernada, tidak pernah berwasiat kalau saya sedekah atas nama dia, atas nama beliau, apakah ya sedekah itu bermanfaat? Kata Rasulullah, bermanfaat. Kemudian sahabat Sa'ad bertanya, ma afdal sedekah ya Rasulullah, apa sebaiknya sedekah itu? Beliau menjawab, siqayatul ma, yaitu memberi minum berair. Maka dibangunkan 2 sumur, pahalanya semuanya dikhususkan kepada ibunya. Nah, berarti apa? Sedekah untuk orang yang meninggal dunia boleh, berarti korban untuk orang yang meninggal dunia juga boleh. Pendapat yang pertama. Cuma bapak-bapak ibu sekalian, ya, korban kalau untuk orang yang sudah meninggal dunia menurut pendapat pertama ini sah, tapi dagingnya semuanya harus dibagikan ke fakir miskin. Karena yang korban kan jenazah. Dan jenazah di mana tempatnya? Di kuburan. Nah, apakah kita anterin daging itu ke kuburan, kita masukkan ke dalam? Kan enggak. Nah, lalu bagaimana keluarganya? Nah, keluarganya kan enggak korban, maka enggak boleh mendapatkan jatah korban, enggak boleh. Nah, makanya sekalian, kalau ada yang korban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, menurut mata pertama sah, tapi dagingnya semuanya wajib, saya katakan wajib semuanya diberikan kepada fakir miskin. Tidak boleh keluarganya yang hidup untuk memakannya, kecuali sekali ada kecuali kalau ditambahkan kata-kata dan keluarga. Misalkan atas nama almarhum Bapak Ahmad Sudirjo dan keluarga. Karena kepala majelis Assalamualaikum.